Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelum melanjutkan video kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan saya Trinur Hidayah dengan NPM 201010301041 dan teman saya Fitri Dwi Rahmawati dengan NPM 201010301081. Kami dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar Magelang. Apa saja yang akan dipelajari pada video kali ini? Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai KD 3.1 mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan secara lisan atau tulis. IPK atau Indikator Pencapaian Kompetisi. 3.1.1 menentukan gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi. 3.1.2 mengidentifikasi struktur pada teks laporan hasil observasi. 3.1.3 menentukan ciri-ciri kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Kemudian, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum, rinci, dan detail tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Kemudian, adanya struktur dalam teks laporan hasil observasi yang terdiri dari 1. Definisi umum. Yang kedua yaitu deskripsi bagian, dan yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, definisi umum. Definisi umum adalah bagian awal yang biasanya berisikan pengertian sesuatu yang akan diulas. Dalam bagian ini membahas gambaran umum tentang objek yang diobservasi. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Pada bagian ini, membahas mengenai isi secara rinci, pembahasan dan penjelasan secara lebih detail. Dengan adanya deskripsi bagian, maka penulis akan mengetahui ide pokok dari suatu struktur teks laporan hasil observasi. Yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati. Setiap observasi pasti memiliki manfaat di dalamnya, karena tujuan observasi adalah menemukan berbagai fakta baru mengenai suatu hal. Ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Yang nomor 2, menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. Yang nomor 3, menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, makan, membuat, tidur, hidup, dan sebagainya. Ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang selanjutnya yaitu nomor 4, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Contoh, sedangkan, namun, tetapi, dan, seperti, dan lain-lain. Yang nomor 5, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Yang nomor 6, menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, sindrom, fobia, dan sebagainya. Demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan atau tulis dengan benar.
dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakupi benda hidup dan benda mati. Benda hidup perlu makanan dan berkembang biak seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Benda mati antara lain tanah, air, api, batu, dan udara. Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tentram, lahir, dan batin. Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuhan dan hewan yang khas, seperti matoa, kayu cendana, burung cendrawasih, orangutan, dan komodo. Alam yang indah ini harus dicintai, dijaga, dan dilestarikan. Kecintaan pada alam itu harus selalu kita tumbuhkan kepada seluruh warga Indonesia. Selain itu, rasa cinta itu juga harus terus ditanamkan agar alam Indonesia tetap menjadi paru-paru dunia yang bermanfaat bagi kehidupan seluruh makhluk yang hidup dari masa ke masa. Setelah mendengar pembacaan teks LHO yang berjudul Lingkungan Hidup, kita bisa mengetahui struktur, gagasan pokok, dan ciri kebahasaan yang terkandung dalam teks tersebut. Untuk struktur teks LHO sudah dijelaskan dalam gambar berikut yang terdiri dari paragraf bagian definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kemudian untuk gagasan pokok yang bisa diambil dari teks tersebut yaitu pada paragraf pertama menjelaskan mengenai makna lingkungan hidup yang berarti segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan memiliki hubungan timbal balik. Kemudian untuk paragraf kedua menjelaskan bahwa Indonesia dijadikan paru-paru dunia kedua yang memiliki berbagai tumbuhan dan hewan khas. Kemudian untuk paragraf terakhir yaitu paragraf ketiga menjelaskan mengenai pentingnya mencintai, menjaga, serta melestarikan alam yang indah itu. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang kami temukan dalam teks LHO yang berjudul Lingkungan Hidup ini yaitu yang pertama menggunakan verba relasional yang dibuktikan dengan adanya kata adalah dan merupakan. Yang kedua menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku yang dibuktikan dengan adanya kata hidup, menciptakan, memberikan, dan lain-lain. Yang ketiga menggunakan kata hubung, contohnya kata dan, dengan, selain itu, agar, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Itulah hal-hal penting yang bisa kami sampaikan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila masih banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.